Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum wa sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak dan para ibu, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah serta taufiknya buat kita semua. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala sebagaimana kebiasaan para ulama kita apabila menjelang amaliyah ibadah yang agung seperti puasa Ramadan dan yang semisalnya, maka dibukalah majlis-majlis ilmu pembahasan tentang fikih praktisnya amalan yang agung tersebut. Oleh karenanya pada pengajian kita malam hari ini insyaallah sampai kurang lebih 3 pertemuan dengan malam hari ini kita akan bahas fikih praktisnya puasa Ramadan. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambilkan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh beliau Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Bukan saya yang menyusun kitab ini. Namanya kitabnya Al-Wajiz. Berarti memang kitab ini praktis. Al-Wajiz itu terjemahannya adalah apa? Singkat atau praktis. Maka sengaja untuk saya bacakan kitab ini karena memang ini yang saya pandang sesuai dengan majlis kita ini insyaallah ta'ala. Pada kitab Siyam, Syekh Abdul Azim Badawi menyebutkan tentang yang pertama hukumnya puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam dan termasuk fardunya kaum muslimin di antara fardu-fardu yang lainnya. Berarti hukumnya adalah wajib. Allah sebutkan daripada puasa ini dalam ayat yang sering sudah dibacakan. Dia Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam surat Al-Baqarah ayat tersebut sampai ayat firman Allah tabaraka wa taala, "Syahrul ladzi unzila fil Qur'an
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 hingga beberapa ayat setelahnya ini yang menunjukkan hukum wajibnya puasa Ramadan. Di dalam sunnah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi SAW menyebutkan, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Kata Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Persaksian alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang pertama, dan menegakkan salat yang kedua, dan menunaikan zakat yang ketiga, dan haji ke Baitullah yang keempat, dan saum atau puasa Ramadan yang kelima. Kata para ulama, Nabi SAW ini menyebutkan bukan berdasarkan urutan, tetapi beliau menyebutkan jumlah yang 5. Bahwa rukun Islam itu 5, maka boleh disebutkan secara tidak urut. Maka itu yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari dalil yang ada inilah para ulama ahli fikih, para ulama ahlussunnah wal jamaah bersepakat, berijma' bahwa puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam, merupakan hal yang fardu, difardukan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Yang kedua, Syekh Abdul Adzim Badawi menyebutkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Banyak sekali keterangan yang menunjukkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Tidak disebutkan seluruhnya, kita hanya sebutkan beberapa saja. Di antaranya bahwa puasa Ramadan itu takfiruz dzunub, dosa. Yang kedua, bahwa puasa Ramadan itu ampunan. Beda ya, takfiruz dzunub, penghapus dosa, dan ampunan. Kalau takfiruz dzunub, barang siapa yang melakukan amalan tersebut maka dosanya dihapuskan, ada kafarah penebusnya. Tapi kalau ampunan, maka Allah SWT mengampuni orang-orang yang berpuasa Ramadan. Allah SWT menyebut, Rasulullah bersabda tentang masalah ini, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kabairu. Salat fardu yang 5 waktu, kemudian Jumat menuju Jumat berikutnya, kemudian Ramadan menuju Ramadan berikutnya adalah mukaffirah, penghapus dosa. Yang terjadi di antara amaliyah tersebut yang ditunjukkan di dalam nas hadis tadi itu. Idza jutunibatil kabairu, jika ditinggalkan dan dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa Ramadan atau puasa Ramadan adalah takfiruz dzunub, penghapus dosa. Dan disyaratkan di dalam hadis tadi itu penghapus dosa jika pelakunya ini menjauhi dosa-dosa besar. Berarti yang dihapuskan hanya dosa kecil. Apabila orang yang melakukan puasa itu melakukan dosa besar, maka bagaimana mana yang lebih berat dosanya? Apakah pahala yang dapat? Karena puasa itu haknya Allah SWT yang mengganjar tentang seberapa kadar puasa orang ini dan seberapa pahala yang diberikan kepadanya. Allah SWT yang mengganjar. Jika ditunaikan dengan sempurna, maka Allah akan sempurnakan pahalanya. Jika dikurangi kesempurnaannya juga.
Sehingga apabila orang ini melakukan dosa itu kenyataannya impas antara pahala puasa dia dengan dosa besarnya, maka hanya bisa untuk menghapuskan dosa besar dan tidak pada dosa kecil. Sehingga para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, terpeleset lisan saya, apabila orang ini melakukan dosa besar, maka dosa-dosa yang kecil ini tidak akan dihapuskan karena dia melakukan dosa besar. Sedangkan dosa besar akan diampuni oleh Allah SWT jika pelakunya itu bertaubat dan beristighfar. Kemudian bahwa Ramadan atau puasa Ramadan ini ampunan. Allah SWT mengampuni dosanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Baginda Nabi telah bersabda dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan, puasanya iman dan karena mengharapkan pahala, bagaimana Allah SWT mengampuni dosanya? Mengiman yang 6. Puasa ini perintah Azza wa Jalla, fardunya Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan. Mengimani pahala yang Allah akan janjikan bagi yang wahtaban, dan dia puasanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang beriman itu bila beribadah kepada Allah ada harapan. Mata-mata kepada Allah. Jadi yang diharapkan dengan puasanya, pamrihnya dengan puasanya itu adalah kepada Allah. Sehingga yang diharapkan, yang memberi pahala, yang memberi ganjaran adalah Allah. Yang diharapkan memberi balasan adalah Allah. Itu ihtisaban. Maka jika puasanya orang itu memenuhi 2 syarat tersebut, orang yang berpuasa ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara fadilah atau keutamaan puasa Ramadan, dalam hadis yang cukup panjang, baginda Nabi SAW menyebutkan apa yang sebagainya sudah kita sebutkan tadi, di mana beliau telah bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa asyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam itu adalah dia, haknya dia, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah hakku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan mengganjar puasanya tersebut. Wa siyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Maka jika di hari puasanya seseorang di antara kalian, jangan dia itu berbuat rafas. Jangan dia berbuat rafas, yaitu ucapan yang keji, perbuatan yang keji yang menjurus kepada pelampiasan syahwat atau birahinya farji. Jangan berkata yang menjurus kepada perbuatan pelampiasan syahwat farji. Jangan. Wala yaskhab, dan juga jangan teriak-teriak. Jangan berkata-kata yang tidak berfaedah. Wala yajhal, juga jangan berbuat jahil. Ingat, ada orang memperingati April Mop atau apa itu namanya, ngusili orang lain, berbuat jahil kepada, semuanya tidak boleh dilakukan di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Tetapi di bulan puasa lebih. Jika orang sedang berpuasa, larangannya lebih karena puasanya.
Fa in syatamahu ahad, dicela oleh orang, au qatalau atau dia itu tidak dimusuhi oleh orang, falyaqul maka hendaknya dia katakan inni shaimun, punya aku sedang berpuasa. Marrataini diulang 2 kali. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Benar-benar bahwa khaluf itu yang ada di mulut, famis shaimi yang ada keluar dari mulutnya orang-orang yang berpuasa ini, atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah kelak di hari kiamat, min rihil miski, dari bau harumnya minyak kasturi. Kenyataannya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, memang benar bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu tidak sedap. Tetapi Allah SWT menilainya sangat sedap nanti dari kiamat, dan dijadikan lebih sedap daripada apa? Bau sedap harumnya minyak kasturi. Ini termasuk keutamaan puasa. Walis shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, yafrahuhuma, yang mereka nanti akan bergembira pada 2 kesempatan itu. Idza aftara, apabila dia berbuka, fariha bi fitrihi, maka dia bergembira dengan datangnya waktu berbuka. Wa idza laqiya rabbahu, dan jika kelak dia berjumpa dengan Rabbnya, fariha bi saumihi, dia akan bersukacita dengan puasanya. Karena puasa kelak di hari kiamat akan bersyafaat. Sebagaimana orang-orang yang beriman bersyafaat, sebagaimana Al-Quran juga bersyafaat, maka bersyafaat. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, Allah menyediakan pintu orang yang berpuasa Ramadan menuju ke dalam, yang masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan memiliki keutamaan. InsyaAllah untuk masalah keutamaan puasa Ramadan sering disampaikan oleh para ustadz, disampaikan para mubalik, khususnya di bulan-bulan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Bagaimana wajibnya puasa Ramadan? Pembahasan bagaimana wajibnya puasa Ramadan disebut oleh Syekh Abdul Azim Badawi, wujubu siyami Ramadana bi ru'yatil hilal. Kapan waktu wajibnya puasa Ramadan sehingga kaum muslimin wajib dan berpuasa Ramadan bi ru'yatil hilal, adalah dengan ru'yahnya hilal. Dalilnya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in humma alaikum syahru fa in humma alaikum syahra fa'uddu salasin. Kata baginda Nabi SAW menyebutkan, berpuasalah kalian wahai kaum li ru'yatihi, dengan melihat atau dengan ru'yahnya hilal. Wa ru'yati, juga berbuka puasalah kalian, yaitu menyudahi puasa, maknanya berhari raya Idul Fitri. Berbukalah kembali setelah berpuasa, berarti berhari raya Idul Fitri. Kapan itu? Li ru'yatihi. Ma'alaikum syahra, jika bulan itu tertutup sehingga tidak tampak oleh kalian, uddu salasin, maka hitunglah bilangan bulan itu genap 30. Subhanahu wa ta'ala, ini kapan wajibnya berpuasa Ramadan. Jadi jika belum terlihat hilal Ramadan, jika sore tadi, nah misalnya begitu, sudah terlihat ru'yahnya hilal,
Nah, pembahasan yang selanjutnya, bima yasbutu syahru, dengan dasar apa bulan itu dinyatakan sudah berawal atau sudah dimulai. Bulan itu, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal dan seterusnya. Bagaimana ditetapkannya sudah masuk ataukah belum masuk bulan? Pembahasan seperti ini disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Badawi, yasbutu syahru ramadhana bi ru'yatil hilali. Ditetapkannya masuk punya bulan Ramadan itu dengan ru'yah hilal. Walau min wahidin adlin, meskipun dari seorang saja tetapi dia adalah seorang muslim mukmin yang adil. Itu yang pertama, berarti dengan ru'yahnya hilal. Au ikmali iddati sya'bana 30 yauman, atau kalau tidak dengan ru'yah hilal, dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu hari-harinya adalah 3 hari. Maka dua cara itu tadi. Mana dalilnya dua cara ini? Hadis yang sebelumnya tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Inhum ma'alikum fa'ud talasin. Ini adalah dalil yang menunjukkan bagaimana tetapnya atau ditetapkannya masuk bulan atau belum masuk bulan. Dengan dua cara. Dengan ru'yah hilal, berarti jika sudah terlihat hilal maka masuk bulan besok itu. Atau kalau tidak terlihat hilal dengan sebab tertutup awan, tertutup mendung atau kabutnya dan yang semisalnya, maka dengan cara yang kedua, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Abdullah ibnu Umar berkisah, di hari itu manusia pada saling melihat hilal, yaitu pada bersama-sama melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas aku pun mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, bahwa aku melihatnya, yaitu melihat hilal. Abdullah bin Umar sendirian di antara para sahabat yang lain, para sahabat yang lain tidak melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Umar begitu melihat hilal, dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat hilal. Lantas fasoma, lantas Nabi pun besoknya berpuasa. Rannasa bisiyamihi, dan beliau pun memerintahkan manusia untuk besok berpuasa. Ini dalil yang tadi disebutkan bahwa untuk tetapnya masuk bulan adalah dengan ru'yah hilal, meskipun dari satu orang tetapi dia adalah muslim mukmin yang adil. Fa in lam yural hilal, apabila hilal itu belum terlihat, li ghaimin, karena adanya awan yang menutupi, au nahwi, atau yang semisalnya, maka bagaimana? Atimmu bana 30 yauman, maka hendaknya kalian menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu genap 30 hari. Li hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadisnya Abu Hurairah yang telah berlalu, untuk bulan Ramadan. Wa amma bulan Syawal fa yasbutu, maka tidak ditetapkan dukhuluhu, masuknya bulan Syawal itu, illa bi syahadatis naini, kecuali dengan persaksian dua orang muslim mukmin yang adil. Kalau untuk Ramadan cukup satu, tetapi untuk berhari raya maka yang mempersaksikan harus dua orang muslim mukmin yang adil.
An Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab. Diriwayatkan dari Abdurrahman putranya Zaid putranya Al-Khattab. Annahu khatabami alladhi syakka fihi, bahwa beliau pernah berkhutbah di hari Syak. Di hari Syak itu adalah hari yang di sana ada keraguan, sudah masuk bulan atau belum masuk bulan. Tanggal berapa? Tanggal 29 menuju tanggal 30. Ini hari Syak. Di hari ini tanggal 29. Maka dilihat hilal. Sudah nampak apakah belum nampak? Apabila sudah nampak berarti besok. Karena jumlah bilangan bulan menurut Nabi itu kalau tidak 30 ya 29. Sementara sudah lewat 29. Sehingga kalau sore asap sehingga tidak yaumus syak. Tidak terlihat. Sedangkan jumlah bilangan bulan itu 29 atau 30. Jika hilal itu nampak besok puasa, tetapi sekarang tidak nampak. Sehingga kata kalau itu adalah tidak dilihat hilalnya, kawan Nabi memberitakan untuk digenapkan bulan Sya'ban tadi berapa? 30 hari. Di hari beliau Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab berkhutbah. Faqala, di antara apa yang beliau sampaikan dalam khutbahnya adalah inni jalastu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermajlis dengan sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sudah tanyakan kepada mereka. Nah, innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan mereka semuanya berkisah menceritakan kepada bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku li ru'yatihi fa in humma alaikum fa atimmu salasina yauman fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Kata Abdurrahman itu berkisah bahwa Nabi telah bersabda, puasalah kalian ketika kalian melihat hilalnya Ramadan, dan berbuka puasalah kalian, maksudnya kembali berbuka berarti berhari-rayalah kalian ketika kalian sudah melihat hilal Ramadan. Dan berhari-rayalah Idul Kurban juga ketika timmu salatina. Jika bersaksi kepada kalian wa aftiru, terimalah persaksiannya tadi atau kembali berbuka dan berhari raya. Hadis atau riwayat ini yang diriwayatkan oleh para ulama yang dianjurkan persaksian ini orang saksi muslim yang kemudian diriwayatkan an amiri Makkah qala berkata, fa in lam narahu wa syahida syahidan
wa syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kami sudah diberi pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang kami minta pesan itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memesankan agar kita atau kami ini berhari raya kita sudah melihat hilalnya. Apabila kami tidak melihat hilalnya, tetapi ada seorang muslim yang adil yang mempersaksikan dan bersaksi, maka kami pun berhari raya Idul Qurban dengan berdasarkan persaksian 2 orang saksi tersebut. Ini juga riwayat yang menunjukkan bahwa untuk berhari raya itu oleh 2 orang saksi muslim yang adil. Para bapak rahmat Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada bagaimana tentang ru'yah hilal. Oleh sejumlah para sahabat menunggu dan mereka itu betul-betul yaitu memperhatikan dengan seksama mengumumkan apakah besok puasa apakah tidak. Hilal, maka kaum muslimin diperbolehkan mereka itu ikut. Tetapi untuk keputusan dan untuk mengumumkan kepada manusia, tidak semua kaum muslimin diperkenankan. Sehingga ketika di zaman Nabi, sejumlah para sahabat itu tapi yang menyaksikan hilal yaitu Abdullah bin Umar waktu itu, beliau laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah yang berhak untuk mengumumkan kepada kaum muslimin. Dari sini ada pelajaran. Begitulah kaum muslimin yang mereka itu menyaksikan hilal tidak diperkenankan mengumumkan atas dasar mereka melihat hilal tersebut. Dikembalikan kepada khalifah, kalau dulu zaman khalifah, dikembalikan kepada zaman Nabi. Sehingga Abdullah bin Umar pun tidak umumkan kepada manusia, tapi dikembalikan kepada Allah alaihi wasallam untuk beliau yang mengambil keputusan. Kemudian beliau pun perintahkan umumkan kepada manusia agar besok hari, sehingga diumumkan kepada manusia besok berpuasa. Para mereka melihat hilal dan mereka tidak umumkan, kembalikan kepada walul amr yang ada mereka atau kepada khalifah kalau di zamannya khalifah yang dahulu. Supaya apa? Supaya mereka nanti mendapatkan keputusan bagi kepentingan kaum muslimin di negeri tersebut. Begitu yang disebut oleh para ulama mengenai faedah daripada ru'yatul hilal ini. Tanbihun. Ada di sini disebutkan perhatian. Dan siapa di antara sejumlah manusia kaum muslimin yang melihat hilal, bawa walul amr bahwa lihat hilal. Tapi dia seorang diri. Pala dia tidak boleh berpuasa. Sehingga muslimin seluruhnya pun berpuasa. Nabi kan
diumumkan. Wala yuftiru. Demikian juga dia tidak apa yang diumumkan oleh para khalifah atau yang diumumkan oleh wali amr di negerinya kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin berarti menjaga persatuan dan mengikuti apa yang kebersamaan di dalam berpuasa. Seperti tadi, kan apa yang dilihat oleh kaum muslimin atau kepada khalifah di zaman khalifah atau kepada waliul amr yang ada di negeri-negerinya kaum muslimin, seperti di saat dalilnya fa'an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qaumu yauma tasumun wal fitru yaum. Bagaimana kalian berhari raya, dan berhari itulah juga demikian di hari di mana kalian semuanya sama-sama memilih binatang kurban. Yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa berhari raya berpuasa itu adalah bersama-sama kaum muslimin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menunjukkan bahwa tidak boleh orang sendirian berpuasa. Kalau dikatakan diri seorang, bisa jadi kalau di negeri kita ini ya ada golongan-golongan. Karena banyak yang mengawali, bahkan beberapa hari sebelum Ramadan sudah mengawali puasa, golongan tertentu mengikuti alam katanya dan semisalnya, maka tidak boleh yang seperti ini. Karena ini akan memecah belah kaum muslimin. Ini para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita ini. Bagaimana masuk bulan Ramadan ataukah belum? Selanjutnya di pertemuan pengajian kita yang akan datang, oleh karena waktu sudah masuk. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana